Halo, saya Alia Rani Pinasti dari kelas R4C, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya mau menjelaskan tentang konsep pembelajaran bahasa Inggris berbantuan komputer atau juga yang disebut dengan Computer Assisted Language Learning. Oke, jadi Computer Assisted Language Learning atau yang bisa kita persingkat jadi CALL itu adalah pembelajaran tentang penggunaan software komputer sebagai bagian dari pengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikan seluruh atau sebagian isi kandungan dari bahasa Inggris. Karena dalam CALL, penggunaan software komputer merupakan bagian integral dalam sistem pengajaran bahasa Inggris terhadap proses belajar dan mengajar yang bertujuan membantu peserta didik dalam belajarnya. Baik itu melalui pola interaksi dua arah melalui terminal komputer maupun multi arah yang diperluas melalui jaringan komputer lokal dan global. Dan juga diperluas fungsinya melalui interface multimedia. Secara garis besar, tujuan dari pembelajaran CALL itu agar peserta didik dan pengajar dapat memaksimalkan kekonsistenan sistem komputer karena berpotensi sebagai faktor pendukung bagi peserta didik dan pengajar dalam mengembangkan kemampuan penggunaan media visual dan audio. Dengan berkembangnya pembelajaran menggunakan media visual dan audio, diharapkan dapat memajukan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris meliputi pengolahan kata, paket presentasi, latihan dan praktek, tutoring, simulasi, problem solving, game, multimedia, hingga software internet seperti email, chatting, dan website untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya kita bahas prinsip-prinsip dari CALL. Yang pertama, ada untuk membantu menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris di kelas secara optimal. Menciptakan lingkungan yang dimaksud di sini yaitu untuk mengembangkan kesempatan untuk berinteraksi sosial. Dengan memperluas interaksi sosial, tentu dapat membantu peserta didik menguasai unsur-unsur tata bahasa tertentu. Yang kedua adalah mengintegrasikan ESL atau English as a Second Language. Di sini peserta didik juga harus belajar cara bagaimana supaya tetap terus belajar di luar lingkungan sekolah. Jadi mendorong tugas belajar bahasa yang memberikan kesempatan bagi para peserta didik untuk dapat berinteraksi dengan native speaker. Selain itu juga mengajak peserta didik berfokus pada penggunaan bahasa, bukan hanya belajar bahasa saja, sehingga mampu melibatkan berbagai media yang berbeda pada setiap sesi. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk menggunakan teknologi pendidikan di kelas bahasa Inggris. Di sini tentu penggunaan komputer di kelas bahasa Inggris berbeda jauh dari konteks pembelajaran mata pelajaran yang lain, yaitu bahasa Inggris menjadi fokus utama. Yang terakhir yaitu mengintegrasikan National Educational Technology Standard atau NETS yang dikembangkan untuk membantu pengajar dalam membangun lingkungan belajar yang didukung oleh teknologi. Dengan adanya NETS ini mengharuskan peserta didik untuk dapat menggunakan komputer, bertanggung jawab dalam praktek penggunaan teknologi, tepat dalam menggunakan sumber daya elektronik, sehingga dapat mengumpulkan informasi, serta dapat berkolaborasi dengan peserta didik lain. Lalu selanjutnya ada kategori-kategori dari CALL. Kategori itu meliputi representasi isi, visualisasi dengan video 2 dimensi, 3 dimensi atau animasi, dan penggunaan warna yang menarik dan grafik dengan resolusi tinggi. Lalu selanjutnya diikuti dengan karakteristik dari e-learning. Ya, antara lain ada interaktivitas, kemandirian, aksesibilitas, dan pengayaan. Nah, yang terakhir ini adalah peran pengajar dalam CALL. Yang sudah kita bahas ini kan selalu bagaimana pembelajaran dominan menggunakan komputer dan teknologinya. Lalu apa sih peran pengajar dalam Computer Assisted Language Learning ini? Nah, dalam hal ini, peran pengajar secara umum lebih sebagai fasilitator pembelajaran dan secara lebih khusus sebagai guide, correspondence, motivator, dan challenger.
Pengajar dapat membantu dalam identifikasi bahan ajaran cocok, metode pengajaran, dan teknis troubleshooting bila ada kesulitan yang dihadapi para peserta didik. Sekian pembahasan singkat tentang Computer Assisted Language Learning dari aku, Aliran Dipinasti. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.